Yesus itu bukan Tuhan, tapi yang kelaparan. Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila. Luar binasa. Jadi guys, baru-baru ini seperti yang ada di video barusan, ada seorang pria mengatakan Yesus itu anjay. Wow, luar binasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah video ini AI atau tidak? Jadi, setelah saya cek, ternyata video ini bukan AI, guys. Dari logatnya, biasanya kalau AI itu pakai logat Jakarta. Ya, itu setahu saya ya. Kalau saya ya. Tapi kalau saya perhatikan itu bukan logat Jakarta. Jadi kalau ada video ya ada logat daerah misalnya, biasanya itu bukan video AI. Kemudian kualitas videonya juga kayaknya bukan AI. Koreksi kalau salah ya. Coba bagi yang nonton video, apakah itu video AI atau tidak? Kalau itu video beneran, kayaknya terlalu berani ya. Itu terlalu brutal menurut saya pribadi. Jadi, saya tidak bisa memastikan apakah itu video AI atau tidak, tapi ya menurut keyakinan saya itu bukan video AI. Mohon maaf, saya tidak menyebarkan berita bohong di sini ya, karena sudah banyak yang ngeriak juga ya. Mohon maaf bagi yang nonton videonya. Lalu, kenapa ada orang yang seberani ini? Bagaimana tindakan kita bagi orang-orang yang mendengarkan seperti ini ya? Bagi teman-teman Muslim gitu ya, atau teman-teman Kristen, please jangan terlalu emosi gitu ya. Santai aja gitu. Ada yang mengatakan ya, terutama teman-teman dari Kristen, ada yang mengatakan, ya udahlah, ya nggak usah dipersoalkan, nggak jadi masalah. Ajaran kita kan ajaran kasih, ajaran kita kan ajaran saling mengasihi, ajaran kita kan berbuat baik. Ngapain sih kita membalas kejahatan? Wong semboyan daripada orang Kristen itu tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nggak jadi masalah. Wong di Eropa juga banyak kok kejadian seperti ini. Ya, banyak yang ya diduga menghina Yesus di Eropa, tapi nggak jadi masalah. Ya udah kita maafin aja. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan, oh nggak boleh gitu dong, harus dilaporkan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, Anda di posisi mana? Di video saya tidak akan berpihak ya. Saya akan bahas sampai ke akar-akarnya. Bagaimana dengan teman-teman Muslim gitu? Apakah Anda setuju dengan perkataan ini? Apakah Anda tidak setuju? Jadi gini guys ya, sebenci-bencinya kita terhadap agama lain, jangan pernah menghina nabi orang lain atau kepercayaan orang lain. Kalau mau kritik, kritik idenya. Mohon maaf bagi yang nonton videonya, saya tidak menjurumuskan Anda di sini ya. Karena gini, banyak orang yang salah kaprah. Saya itu misalnya dituduh gitu ya, dituduh menjelekkan agama tertentu. Enggak, saya itu mengkritik ide. Cuman kita kan nggak terbiasa mengkritik ya, dan tidak terbiasa dikritik. Sehingga kelihatannya seperti menghina. Saya nggak ada pernah menghina agama lain, enggak. Ide dibalas dengan ide gitu ya, data dibalas dengan data, bukan ide dibalas dengan hinaan. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi di video ini saya ngajak yang nonton video untuk berpikir rasional ya, berpikir tenang ya, jangan emosi gitu ya. Apapun agama Anda nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh membalas ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita tidak boleh membalas kalau ada orang yang menghina Tuhan kita? Kenapa kita harus membela mati-matian Tuhan kita? Bukankah Tuhan itu Maha Kuasa? Kalau Tuhan itu Maha Kuasa, lalu kenapa kita harus bela gitu? Kenapa kita harus merasa terhina gitu kalau Tuhan kita itu Maha Kuasa? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya, dari sudut pandang filsafat, dari sudut pandang pemikiran yang rasional, dari sudut pandang pemikiran warga kuno. Nah, yang jadi pertanyaan, apa fakta yang sebenarnya? Apa dibalik ini semua? Apa motifnya? Jadi ternyata motifnya adalah ya belum diketahui motifnya apa. Apakah karena sengaja menghina atau tidak sengaja gitu? Apakah videonya dipotong atau tidak? Kita belum tahu ya. Disclaimer, saya tidak memutuskan ya. Kemudian
Kalau misalnya ada yang menghina Tuhan kita misalnya, dalam agama Kristen, Yesus itu dianggap Tuhan ya. Koreksi kalau salah ya. Yesus dianggap Tuhan. Nah, kalau ada yang menghina Yesus itu, apakah kita akan marah? Tuhan itu kan maha kuasa ya, maha bisa segalanya. Lalu kenapa kita harus marah gitu? Lalu solusinya apa? Apakah dilaporkan? Menurut keyakinan saya, nggak usah dilaporin lah. Karena gini ya, kalau kita sakit hati, kalau kita merasa direndahkan, ya kalau kita merasa dilecehkan, kita balas dengan prestasi. Jadi teman-teman Kristen, teman-teman Nonis, kalau Tuhan Anda dihina itu, menurut keyakinan saya, boleh dong saya ngomong dari sudut pandang keyakinan ya. Masa pemuka agama doang yang bisa bicara keyakinan? Saya juga boleh dong ya. Menurut keyakinan saya, lebih baik kita membalas dengan prestasi. Saya tuh pengen ya dari agama Kristen, agama Katolik, ya, agama Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya ada yang memenangkan Piala Nobel dari Konoha. Saya tuh pengen banget ya supaya apa? Supaya kita menunjukkan prestasi kita ke dunia. Dan itu juga bagian daripada cita-cita saya. Saya juga minoritas gitu. Ya kalau saya dihina itu saya biasanya lebih berprestasi gitu, lebih berkarir gitu daripada membalas hinaan. Buang-buang waktu menurut saya pribadi. Makanya berkali-kali saya mengatakan, saya punya cita-cita satu-satunya warga Konoha yang memenangkan Piala Nobel. Berkali-kali saya mengatakan, walaupun kelihatannya nggak masuk akal, tapi setiap saya mengucapkan kalimat ini, saya menganggap bahwa ini seperti law of attraction gitu. Setiap saya mengucapkan kalimat ini, saya fokus gitu. Jadi bagi teman-teman Kristen, lebih baik Anda berkarir gitu ya. Jadi ilmuwan kayak, jadi peneliti kayak gitu ya. Tunjukkan bahwa Anda itu ya, punya prestasi yang sangat luar biasa. Bisa memenangkan Piala Nobel gitu ya. Pokoknya punya prestasi yang oh, tidak bisa diremehkan orang lain. Itu lebih baik menurut saya pribadi ya. Balas dendam terbaik itu adalah berprestasi. Karena semboyan daripada orang Kristen itu tampar pipi kiri, ya kasih pipi kanan. Tapi gini guys, kalau misalnya mengatakan kalau kita sudah ditempeleng gitu ya, sudah sampai ribuan kali ditempeleng, apakah kita akan kasih pipi kanan, pipi kiri? Sebenarnya kalau dari sudut pandang pemikiran rasional, enggak. Itu enggak boleh guys. Tapi gini ya, berkali-kali saya mengatakan, kalau misalnya kesabarannya sudah habis, menurut saya pribadi itu jangan ditemani orang-orang seperti ini ya. Saya tuh lebih menghindari ya orang-orang seperti ini. Dan saya juga sangat menghindari orang-orang yang toksik gitu ya. Orang-orang seperti ini kan orang-orang yang toksik. Percayalah ya. Seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha, ketika orang marah, maka yang pertama terbakar itu adalah jiwanya. Yang terbakar itu adalah dirinya. Ibaratnya, ya kita ambil contoh misalnya, ada orang yang melempar kemarahan misalnya. Yang megang kemarahan itu yang pertama kali siapa? Kita kan. Misalnya nih kita megang aspal misalnya. Megang bara api misalnya. Yang pertama kali kebakar itu kan diri kita kan. Itu filosofi yang sangat luar biasa menurut saya pribadi ya. Boleh dong kita ngambil referensi dari agama Buddha ya. Ya kan? Kalau bagus kenapa enggak? Jadi menurut keyakinan saya, teman-teman Kristen nggak usah dibalas lah. Balaslah dengan prestasi gitu ya. Tunjukkan bahwa kita itu bisa berprestasi gitu ya. Bisa menaklukkan dunia, ya bisa memenangkan Piala Nobel, bisa memenangkan piala yang sangat luar biasa gitu ya. Bisa mengharumkan Konoha walaupun Konoha nggak peduli dengan kita gitu ya. Kemudian selain itu, apakah Tuhan itu bisa dihina? Enggak, Tuhan itu nggak bisa dihina. Tuhan kan maha kuasa, maha segalanya gitu. Apakah kita mengharapkan balasan? Jangan, nggak boleh kayak gitu. Itu namanya balas dendam, nggak boleh balas dendam ya. Balas dendam itu ya untuk hal yang positif, jangan yang negatif gitu ya. Boleh balas dendam, tapi untuk hal yang positif, bukan hal yang negatif gitu ya. Bayangkan kalau kita membalas gitu ya, kita memenjarakan ya, ya sedikit-sedikit laporin, apa kita damai? Enggak. Jadi secara tidak langsung kita beragama dengan kebencian. Sampai kapan kebencian akan berakhir? Ya, kalau solusi dari saya itu lebih baik menghindari orang-orang seperti ini gitu ya. Saya tuh, mohon maaf guys ya, saya tuh bukan si paling sosial gitu ya, si paling berteman. Enggak ya, tapi gini, kalau saya memilih sahabat itu, saya tuh selektif banget gitu.
lebih baik saya nggak punya sahabat kalau saya punya sahabat tapi toksik gitu ya, penuh dengan kebencian. Nggak boleh seperti itu ya, harus penuh dengan nilai-nilai positif gitu ya, jangan membenci kaum tertentu atau golongan tertentu, nggak boleh seperti itu guys ya. Kemudian kalau misalnya kita ngambil dari sudut pandang orang-orang barat misalnya, orang-orang barat itu kan sekarang ini kalau saya perhatikan, makanya Donald Trump mengatakan salah satu agama yang paling sering dihina gitu, yang paling teraniaya itu adalah Kristen. Orang-orang barat sekarang ini kalau saya perhatikan itu mereka bukan sering ya, tapi pernah gitu ya, lumayan sering lah gitu ya, pernah diduga menghina Yesus gitu, bahkan dalam acara-acara apapun itu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh sekularisme? Ya, sekularisme juga mempengaruhi, tapi sekularisme yang sebenarnya itu tidak pernah menghina kepercayaan lain gitu. Kita tidak bisa menghina kepercayaan lain. Kenapa? Karena kepercayaan lain itu kan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Keyakinan itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Gimana kita menghina sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Ya kita seperti menghina angin gitu, sia-sia gitu. Ya. Dan semakin dewasa, semakin saya menyadari, ketika kita berdebat agama gitu ya, ketika kita berdebat keyakinan, seperti orang-orang yang ada di TikTok gitu ya, suka berdebat gitu, ya, debat seputar keyakinan. Setelah saya menyadari, ternyata itu sia-sia gitu. Kenapa sia-sia? Guys, gimana kita cara mendebatkan keyakinan orang lain? Kecuali keyakinannya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan, ya nggak jadi masalah. Jadi di Konoha itu kan yang diperdebatkan itu Tuhan lu tiang jemuran, Tuhan lu gondrong, Tuhan lu mohon maaf berkolor gitu. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya pribadi itu seperti anak TK gitu, bocah gitu. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Ya, artinya gini, ya ini orang tidak bisa berargumentasi. Artinya menghina sekalipun nggak kreatif gitu ya. Saking malasnya berpikir gitu ya. Bayangkan menghina sekalipun nggak kreatif. Nggak jauh-jauh dari tiang jemuran ya, kemudian dari Tuhan lu gondrong ya, kemudian Tuhan lu manusia gitu ya, kemudian 1+1 ya, 1+1+1 yo sama dengan 1 bukan 3 gitu. Itu udah basi banget gitu ya, perdebatan seperti itu ya. Dalam beragama itu level newbie gitu, level anak SMP gitu ya, masih baru mengerti agama gitu ya. Jadi saya mengajarkan yang video ini dalam beragama itu level yang paling tinggi gitu ya, level spiritualis, yaitu level yang tidak perlu lagi apa lu beragama atau tidak, apa lu punya akidah atau tidak, nggak peduli lagi ya. Bukan berarti saya mengatakan melarang untuk berakidah ya, tapi gini ya, kalau saya perhatikan ya, di Konoha itu kan sangat jarang ya orang yang sangat spiritualis. Orang yang sangat spiritualis itu orang yang lebih mementingkan nilai-nilai kemanusiaan daripada agama. Membantu bukan karena agama, tapi karena kemanusiaan. Membantu bukan karena ada unsur seiman, tapi karena kemanusiaan. Berbuat baik bukan karena seiman, seagama, bukan, tapi karena kemanusiaan. Ya, itu biasanya ya, kalau saya perhatikan. Dan orang seperti ini nggak banyak di dunia ini, sedikit sekali ya. Ya seperti Mother Teresa, seperti banyak ya, kalau saya perhatikan di media sosial. Di media sosial banyak ya, lebih dari satu ya, lebih dari satu banyak ya. Seperti Mahatma Gandhi, ya, Pak KDM misalnya gitu, Gus Dur gitu ya. Tapi jarang-jarang ya orang seperti ini. Mungkin satu dari 1 juta orang gitu ya. Kenapa? Karena ini sangat melelahkan sekali. Orang yang punya spiritual yang sangat tinggi sekali itu sangat melelahkan sekali. Butuh kedewasaan, butuh kejujuran gitu ya. Dia dengan jujur mengatakan bahwa keyakinan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Keyakinan itu ya sebatas keyakinan gitu ya. Keyakinan itu belum tentu benar gitu. Kita tidak pernah mengakui ini kan dengan jujur kan. Jadi kalau ada menghina Tuhan kita, itu kan sebatas keyakinan juga kan. Karena
Tuhan itu juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video itu tidak percaya dengan Tuhan. Dari sudut pandang keyakinan, saya masih meyakini bahwa Tuhan itu ada gitu. Jadi akhir-akhir ini saya menyadari berdebat agama itu sia-sia. Hanya memperbanyak musuh, memperbanyak masalah gitu ya. Dan kadang saya berdebat, saya merasa saya menang dalam berdebat. Saya bisa mematahkan argumentasi lawan saya bisa kasih data-data yang ilmiah, dan bisa dikatakan saya itu menang telak gitu. Tapi kadang saya merasa bersalah gitu, dan saya merasa kehilangan sahabat gitu ya. Sehingga akhir ini saya menghindari yang namanya debat agama gitu ya. Karena dulu pernah mengalami ya, suatu bangsa pernah mengalami yang namanya debat agama, dan berkali-kali saya mengatakan Eropa dulu pernah debat agama sampai perang saudara, yaitu Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Tahu berapa orang yang meninggal? Ada jutaan orang yang meninggal. Hanya karena apa? Hanya karena merasa doktrin mereka yang paling masuk akal. Ya, doktrin Kristen paling masuk akal, doktrin Katolik paling masuk akal, Protestan paling masuk akal. Ya, hanya sebatas itu. Perang antara Katolik versus Protestan, dan ada jutaan orang yang meninggal. Mati sia-sia. Bayangkan. Dan saya melihat ya, teman-teman Kristen yang debat di TikTok sudah memulai kembali perang saudara gitu ya. Ya, mohon maaf, seperti Edis TV, seperti Bang RK di media sosial tuh ya, mereka debat tuh nggak punya nilai-nilai kemanusiaan, saling mengejek gitu ya, mengejek ini, mengejek itu nggak bagus guys ya, itu nggak produktif ya. Kemudian bagaimana dengan teman-teman Islam gitu? Jadi bagi teman-teman Islam atau teman-teman Muslim, ya please lah, tolonglah jangan saling memaki gitu ya. Saya juga mengajak teman-teman Kristen atau teman-teman nonis jangan pernah menghina Nabi teman-teman Muslim gitu ya. Ajaran Muslim jangan pernah menghina nabinya. No. Itu tidak bagus guys. Itu tidak produktif ya. Kalau kita nggak setuju dengan ajaran orang lain ya, tantang idenya gitu ya. Misalnya ada idenya tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, boleh dong ya didebatkan, dikritik gitu. Boleh ya. Cuman kita kan nggak terbiasa dengan hal ini. Kalau di Eropa biasa-biasa aja, kalau negara maju biasa-biasa aja ya. Jadi please lah ya, kalau berdebat itu berdebat di ruang ide gitu ya, atau debat ilmiah deh ya. Apakah dalam agama itu ada sesuatu yang ilmiah? Ada, tapi sedikit gitu, nggak terlalu banyak. Ada sesuatu hal yang ditarik-tarik ke ranah ilmiah, seperti misalnya penciptaan alam semesta dan sebagainya, ada sebenarnya yang bisa ditarik ke ranah ilmiah, tapi lebih ke cocok logis sih sebenarnya. Yang logika dari agama itu seperti misalnya kalau kita berbuat baik kita masuk surga, kalau kita berbuat jahat kita masuk neraka, kalau kita menjolimi orang lain kita dapat karma. Itu logika menurut saya pribadi ya. Tapi bukan berarti saya mengutuk orang lain ya, nggak boleh mengutuk orang lain. Please guys, ya jangan pernah menghina agama lain, jangan pernah. Sebenci-bencinya kita terhadap agama lain, ya kalau mau diskusi ya diskusi dengan baik, jangan sampai mengejek gitu. Karena saya perhatikan di media sosial banyak orang yang saling mengejek ya. Please ya, jangan dinormalisasi berdebat agama sambil mengejek, jangan. Tapi kalau saya perhatikan ujung-ujungnya ya saling ngejek gitu ya, perdebatan di media sosial. Kenapa saling ngejek? Apa alasannya? Ya karena orang yang berdebat itu ya berkali-kali saya mengatakan masih level newbie gitu, masih anak-anak SMP dalam beragama. Mereka menganggap bahwa keyakinan mereka yang paling masuk akal, mereka menganggap bahwa keyakinan mereka itu yang paling benar, mereka yang menganggap bahwa keyakinan mereka itu logika, padahal mereka tidak mengerti apa itu definisi keyakinan. Definisi keyakinan itu dari kamus bahasa Inggris adalah mempercayai sesuatu hal walaupun tidak ada bukti ilmiah dan terbukti secara langsung. Jadi bagaimana mungkin kita mengejek keyakinan orang lain sementara keyakinan kita juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Ada banyak kok ya sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dalam keyakinan kita. Ada banyak ya. Ya, tidak bisa saya kasih contoh di sini ya, tapi ya you know lah, pasti Anda ngerti lah apa yang saya maksud. Jadi lebih baik kita saling mengasihi gitu ya. Ya walaupun ini terkesan tidak masuk akal gitu ya. Bagaimana mungkin kita mengasihi musuh kita? Bagaimana mungkin kita mengasihi orang yang benci dengan kita? Ini memang pekerjaan yang berat, tapi ya apa boleh buat gitu ya.
Ya, ini suatu hal yang harus dilakukan ya. Lebih baik kebencian kita itu atau lebih baik balas dendam kita itu dibalaskan dengan prestasi gitu ya. Ya, itu lebih baik menurut saya pribadi. Karena apa? Karena negara kita itu butuh orang yang sangat cerdas gitu ya, butuh orang yang tidak hanya membenci satu sama lain ya, butuh orang yang jadi penengah. Jadi di video ini saya jadi penengah ya bagi teman-teman Kristen maupun teman-teman Islam ya. Jadi menurut keyakinan saya orang seperti ini jangan dilaporin karena sedikit-sedikit melaporin gitu, jangan, nggak boleh seperti itu ya. Ya nggak boleh ya. Ini wah sangat dilarang keras ya. Menurut keyakinan saya, boleh dong saya berkeyakinan ya. Kalau misalnya Anda bantah-bantah pakai ilmiah boleh. Sah saja nggak jadi masalah ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang memutuskan. Kemudian kalau misalnya mengatakan, boleh dong kita membela Tuhan kita. Gimana kita membela Tuhan kita sedangkan kita butuh pembelaan? Bukankah Tuhan itu maha segalanya, maha kuasa? Kalau misalnya mengatakan kita membela Tuhan itu seperti membela saudara kita, ibu kita, bapak kita, dan lain sebagainya. Guys, Tuhan dengan bapak itu tidak bisa disamakan. Itu bukan apple to apple. Tuhan dengan orang tua kita itu bukan apple to apple. Apple to apple itu harus sesuai ya. Misalnya presiden dengan presiden, ya bupati dengan bupati, besi dengan besi, Tuhan dengan Tuhan, manusia dengan manusia. Jadi bapak dengan Tuhan itu dua hal yang berbeda. Tuhan itu bukan manusia gitu. Ya, jadi itu bukan apple to apple. Ya, oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.